berarti di kamus. kitab Anda jin itu bisa kita sebutkan roh jahat gitu. Ya, jahat. Oh, roh jahat. Baik. Roh jahat ini utusan Tuhan? Nggak ada utusan Tuhan kok. Nah, nggak baca Bibelnya. Pantas inilah ya celakanya jin nggak ada yang Islam di Kristen karena apa? Sebutan jin ternyata roh jahat. Roh jahat itu di Bibel utusan Tuhan Anda. Jangan buktikan. Waduh. Coba. Jadi sudah jelas tadi di Al-Jin ayat 14 toh? Nih, ya, bentar saya bukakan ya. Jelas ya, yang jelas jin kagak ada Kristen. Baik, pantas aja Nggak jahat ada. semua jin. Oke, Jin nih. Nah, nih bentar ya. Tar. Saya ketikin di ini aja. Bentar. Nih, Di mana? bentar di laptop. Bilang aja di mana, di Matius kah, di mana kah? Bilang Bukan, aja. di Samuel. Di Samuel. Nih, Samuel. Pak. Samuel berapa? 1 Samuel atau 2 1 Samuel? Samuel 16-14 ya. Oke. 1 Samuel. Tunggu dulu, 1 Samuel berapa? 16-14. Kok 16-14? Oke. Ya. Oke. Pak, tetapi roh Tuhan telah mundur. Kalah nih sama roh jahat, sama jin Tuhan Anda ya. Daripada Saul ya, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Roh jahat ini yang daripada Tuhan. Ya. Makanya saya bilang jin roh jahat, setan itu di Bibel kagak ada yang muslim. Betul, karena apa? Tuhan Anda mengutus roh jahat ya untuk menyesatkan Anda semua. Ya nih, oleh roh jahat. Roh jahatnya dari mana? Yang daripada Tuhan, roh jahatnya ya. Maksudnya di situ apa? Nah, ya maksudnya roh jahat itu dari Tuhan Anda. Aduh. Siapa bilang dari Tuhan? Siapa bilang? Silakan Anda baca. Tetapi roh Tuhan telah mundur. Kalah nih Tuhan, ya, mundur rohnya daripada Saul dan sekarang ia diganggu. Nah, Saul ini diganggu oleh roh jahat karena Tuhan pun telah kagak mampu lawan roh jahat. Nah, roh jahat ini daripada siapa? Ternyata yang daripada Tuhan. Jadi roh jahat itu utusan Tuhan Anda. Pantas. Nggak ada di situ bilang utusan, tidak ada. Nggak ada bilang utusan. Ya, roh jahat yang daripada Tuhan. Apa maksudnya? Ya, jadi begini, ini kan Daud di istana Saul, ya kan? Saul itu kan orangnya jahat. Saul itu orangnya jahat, jadi sehingga dia berkompromi dengan jin tadi itu, roh jahat. Salah Bapak, bukan Saul yang punya roh jahat, bukan. Roh jahat mengganggu Saul. Karena roh jahat itu utusan Tuhan Anda. Gimana sih? Jangan-jangan roh jahat itu tahu tempat Saul itu Tuhan Anda Sherlock pula sama setan. Kan kayak gitu. Aneh-aneh aja. Jadi yang penting si Anu sudah jelas toh. Yang penting si Anu sudah jelas. Jadi judulnya yang di atas siapa si Anu di Matius 26 ayat 18 sudah jelas orangnya yang punya rumah. Oh, itu sudah yang kita bahas ini sudah. Masalah roh jahat tadi. Betulkah roh jahat utusan Tuhan? Berarti kita sudahi yang judulnya itu ya. Siapa jangan stuck, agak seru kalau stuck gitu. Gitu hanya judul pembuka aja. Ya, berarti sudah oke itu yang tidak ada masalah.
Itulah jawaban Anda. Saya tampung, nanti saya tanya lagi Kristen yang lain karena namanya belum ketemu gitu. Nggak jelas alamatnya belum ketemu kan gitu. Siapa bilang alamatnya tidak ketemu? Sementara dia sudah makan Paskah di Jalan situ. apa di mana? Ada. Mereka sudah makan Paskah di situ kok. Oh iya. Gini. Kalau dia sudah makan Paskah, ya seharusnya ditulis juga apa ya nama jalannya sehingga Yesus sampai. Apalagi kan itu Tuhan Anda Sherlock. Pasti Petrus itu baca nama jalan gitu. Iya. Kalau di desa itu tidak ada, atau di kampung-kampung itu tidak ada nama jalan. Yang penting dia sampai di tujuan begitu. Ya, terus saya tidak stuck di situ karena nggak seru kalau stuck. Kecuali Kristen yang lainnya nanti saya tanya lagi gitu. Karena beda-beda setiap Kristen jawabannya masalahnya. Makanya gini Bapak, makin dibahas si Anu itu makin tambah bingung kita. Gitu. Apa bedanya ketika Yesus memerlukan keledai? Yesus memerlukan keledai. Yesus juga mengutus 2 murid bahwa pergilah ke tempat sana, desa sana, tidak perlu ada yang punya di situ, tidak perlu disebutkan, yang jelas sasarannya ke keledai. Oh, ini ceritanya beda lagi ya Bapak ini. Masalah keledai pula dibahas disangkut pautkan dengan si Anu gitu. Poinnya begitu. Yang penting alamatnya tiba di tempat tujuan. Ya nggak apa-apa, saya simpan dulu jawaban Anda, nanti coba saya banding dengan jawaban sebelumnya. Saya biar paham gitu, gimana sih cerita si Anu di Bible Anda gitu. Nah, lalu gimana Tuhan Anda yang mengutus roh jahat itu kayak gimana? Tuhan tidak ada di situ ditutus. Waduh. Mana ada kata diutus itu? Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Makanya Saul diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Makanya kata Saul, ya roh jahat setan itu dari Tuhan Anda. Macam mana Pak? Ya, di situ masalahnya apa? Ya masalahnya kenapa Tuhan Anda itu mengutus roh jahat atau gimana ya bahasanya kalaunya bukan mengutus? Tidak ada kata mengutus di situ. Paling kayak gini, paling kayak gini saya tanyakan jadinya, apakah Tuhan Anda roh jahat? Kan kayak gitu. Dia tidak berbicara kepada roh jahat bahwa ganggulah itu Saul, tidak begitu. Ini lihat, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah, berarti roh jahat itu Tuhan Anda, gitu. Bukan begitu. Semuanya yang ada di dunia ini mentuhankan Allah. Jadi semuanya milik kepunyaan Allah, termasuk roh jahat, begitu. Jadi itu yang maksudnya begitu daripada Tuhan. Iya, roh jahat itu dari Tuhan Anda. Bukan berarti bahwa Tuhan mengutus roh jahat untuk mempengaruhi Saul. Lalu kayak gimana ceritanya? Roh jahat yang daripada Allah ini apa maksudnya? Kan Allah kan sudah mundur. Allah sudah mundur. Iya, roh jahat itu kata Saul daripada Allah. Ya, semuanya kan itu ciptaan Allah. Waduh, iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Artinya kan saya ngerti. Ya, untung saya Islam dan jin ada yang Islam gitu daripada jin jadi Kristen, jadi roh jahat semua. Sekalipun dia bermohon menjadi Kristen tidak akan diterima. Iya, begitu. Ya wajar. Ya, syukur Pak. Syukur Pak. Dengan jin. Syukur gitu, ya. Syukur jin ada yang Islam daripada di Kristen, roh jahat setan itu dari Tuhan Anda. Kan kayak gitu susah. Terus apa lagi yang lain? Alhamdulillah. Baik, Pak, ada pertanyaan yang lain yang juga bikin bingung. Boleh? Nih. Boleh. Coba Anda buka Wahyu 10 nomor 10 coba. Wahyu
Wahyu 10. Teman-teman tap-tap layar posting ulang ya. Ayat 10. Nih, Ya. mari kita baca dulu ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Saya mau tanya, ini siapa yang makan kitab dan kitab apa yang dia makan? Kalau kita membaca seperti, kita harus urut dari ayat 1. Ya, jangan langsung lompat. Bagaimana caranya langsung lompat ke ayat 10 sementara di situ Pak gini, kalau saya mempermasalahkan ayatnya loncat, saya udah baca konteksnya dari awal, pasti. Ya. Jadi dari pertanyaan saya pahami teksnya semuanya. Lalu ada pertanyaan di unek-unek saya. Ini siapa yang tukang makan kitab, ya? Terus kitab apa yang dia makan? Ya, kita baca pelan-pelan ya dari ayat 1. Judulnya itu Kitab Terbuka. Ya kan? Nah, ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Selubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi seorang malaikat di sini ya. Jadi aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Terus ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Oke? Oke, terus. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Guru. Iya, takutnya apa si Anu ini makan kitab si Anu gitu. Benar-benar. Pokoknya di situ ada malaikat kan? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, jadi ada larangan untuk menuliskan kan? Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Oke? Nah, ya kayak gimana? Coba Bapak langsung jelaskan kitab apa dan siapa tukang makan gitu. Belum ada. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ya, jadi di sini yang telah kudengar, ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah
aku memakannya, perutku menjadi rasa pahit. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan Nah, raja. udah ngerti nggak? Bapaknya baru baca juga masalahnya. Bukan, ini saya sudah membaca semua Alkitab. Hanya kan ini kan kita perlu uraikan bahwa di sini diungkapkan bahwa ada sebuah kitab terbuka yang dijelaskan di sini, dan di situ dirincikan ada malaikat, ya, ada guru begitu. Dan ini diperintahkan oleh malaikat untuk mengambil gulungan kitab itu dan disuruh memakannya. Begitu. Siapa yang makan kitab dan kitab apa yang dimakan? Kitab terbuka, kan sudah jelas di situ dibilang. Iya, kitab terbuka itu kitab apa? Kitab yang dibawa Yesus, kitab Matius kah atau kitab apa gitu yang dimakan? Tidak dijelaskan di situ. Yang penting ada gulungan kitab, ya, ada gulungan kitab yang dibawa oleh malaikat itu, ya, yang diberikan dan disuruh memakannya. Terus siapa yang tukang makan? Ya, si penulis kitab Wahyu. Waduh. Nah, begitu. Terus bentar, Pak. Satu lagi saya tanya. Kok ini perut kok bisa merasakan pahit ya? Iya. Jadi, bukannya rasa itu di lidah, kita diajarin guru kita di sekolah ya, yang mengecap rasa itu adalah lidah. Kok ini perut bisa merasakan pahit gitu? Begini, pahit itu artinya seperti misalnya ya, ini saya punya hidup ini terasa pahit, hidup. Bukan lidah yang merasakan. Pak, ini bukan masalah hidup, perut yang merasakan rasa pahit. Jadi, kenapa dia merasa pahit perutnya? Ya, karena kan bergumul di dalam, bergumul sehingga dia merasakan pahitnya hidupnya begitu. Maksudnya kayak gimana? Ya pahitnya hidup, maksudnya kayak gimana gitu? Jadi perutnya menjadi rasa pahit, maksudnya itu bahwa ketika dia memakan gulungan kitab tadi itu memang rasanya manis seperti madu. Nah, tetapi setelah dia memakannya, dampaknya ke perutnya begitu. Dampaknya itu dia rasakan di perutnya. Pahit artinya, pahit berarti adanya ada rasa sakit lah begitu ya. Pahit, rasa sakit sama saja artinya seperti itu. Pahit, rasa sakit. Ya sakit, pahit ya pahit, Bapak. Iya, artinya ini kan aduh, bedakan rasa itu pahit ya pahit, sakit ya sakit. Ya, ungkapan bahwa perutnya itu seperti terasa pahit, artinya ada kayak gejolak di dalam gitu. Masa kalau kita bahasakan pahit itu mules kayak gimana teman-teman? Ya seperti itu. Aduh. Apa masalahnya? Iya, kenapa ada orang yang makan kitab? Ini manusia langka masalahnya. Karena kan dia diperintah dia. Waduh, nggak masuk akal, Pak. Aduh. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya tanyakan lagi dengan yang lain dah kalau gitu. Sakit pala saya, Pak. Ada manusia makan kitab pula. Artinya begini. Artinya kan ini kan Alkitab ini surat terbuka dia, dan dia kejadian ini memang benar-benar terjadi. Makanya dituliskan seperti itu. Ngapain harus pusing? Ya. Waduh, Pak, kalau kita menggunakan logika itu nggak masuk akal dan nggak masuk logika gitulah. Saya bilang nggak masuk akal. Loh, karena kan ini ada kan gini bentar, ada orang makan kitab, orangnya tidak diketahui, kitabnya kitab apa tidak diketahui, hanya disebutkan kiri kitab terbuka, terus yang merasakan juga perutnya pahit katanya. Kagak nyambung itu, Pak. Bodrek 3 keping itu habis kalau saya makan, tetap aja saya pusing.
Alkitab itu adalah Alkitab, kitab yang fakta, ya, benar-benar terjadi begitu. Ah, oke, ya nggak apa-apa. Saya nggak Yang terlalu lain banyak lagi? mengkritisi karena saya hanya pengen tahu si Anu siapa, makan kitab itu siapa, dan ini kitab apa, kan kayak gitu. Ya gini aja Pak, kasih kesimpulan aja gitu. Berarti si Anu itu yang makan kitab kali gitu. Bagaimana caranya si Anu memakan kitab sementara kejadiannya si Anu itu pada saat dekat-dekat penyaliban. Oh, iya 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 iya. Berarti beda zaman ya, Pak ya. Beda jamu. Nggak nyambung. Iya, teman-teman. Si Anu nggak makan kitab, enggak dia. Teman-teman ini. Aduh, Bagaimana? tapi Pak kalaunya kan kitab suci itu kan adalah pedoman untuk hidup kita, betul? Ya, betul. Kira-kira Bapak bisa nggak praktekkan makan kitab? Kayak gimana tuh sesuai kitab Anda? Enggak, ini kan kejadian special case artinya. Masa kamu generalisasi seperti ini? Enggak bisa. Oh, Enggak boleh. Ini kejadian yang ada di dalam Wahyu. Jadi, ya, ini sebetulnya ada maknanya ini. Hanya ada tafsirnya. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan memakan Alkitab. Memakan kitab, bukan Alkitab. waduh, waduh, Ada waduh. maknanya. Ya. Katanya Bible kagak perlu tafsir. Kenapa harus ditafsir lagi, Pak? Bukan. Maksudnya, Bah. iya, maksudnya untuk menjelaskan apa makna memakan kitab. Di sini ada penjelasannya seperti itu. Tapi bukan berarti Alkitab ini harus ditafsir, bukan. Untuk kita Baru ya malam ini. Satu lagi boleh nggak Pak? Saya tanya. Bapak Boleh, jelaskan boleh, aja. Saya nggak akan bantah gitu, nggak akan. Boleh, Ya. boleh, boleh. Coba Anda tolong buka ya Pak. Yesaya 28:13. 28:13. Oke. Gini Pak, Bapak punya anak kan, anaknya pasti tuh pernah di hari Minggu kan pasti denger dia nonton kartun Doraemon. Di Doraemon itu kan nyanyi aku ingin begini, aku ingin begitu, kan gitu ya. Ya. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Jadi boleh saya jelaskan? Ya apa ini, tambah itu, Ya. kurang micin, kurang royko. Oke. Saya jelaskan ya. Ya. Jadi judulnya di situ dikatakan adalah terhadap pemimpin Yerusalem. Kalau kita melihat di situ ada ayat sebelumnya ya. Sebelum kita sampai di ayat 13 tadi itu dikatakan bahwa ayat 9. Coba kita baca di ayat 9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi, yang baru cerai susu. Jadi ini menjelaskan tentang anak-anak memang. Iya. Ya. Kenapa ini Pak? sebab Kenapa harus bunyi firman Tuhannya itu, begini? Mesti Iya. begini, mesti begitu. Tambah ini itu memang untuk anak-anak. Waduh, ya. Terus? Jadi ini dijelaskan bahwa terhadap pemimpin Yerusalem pada saat itu yang seperti kekanak-kanakan. Jelaskan seperti itu. Lalu apa maksudnya firman Tuhan harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Apa maksudnya itu firman Tuhan itu? Begitu memang kalau anak-anak. Anak-anak kan seperti begitu dia. Coba lihat di situ, seolah-olah kepada anak-anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Itu memang seperti itu. Maksudnya apa gitu? Seandainya tidak ada penjelasan di ayat 9,
Mungkin kita bingung kok langsung tiba-tiba begitu. Jadi Iya. keterangannya seperti itu. Jadi Yang dia saya seperti yang saya tanyakan gini Pak, yang saya tanyakan kalau itu untuk anak-anak, apa maksud dari firman Tuhan ini? Harus ini, Ya, maksud harus itu, daripada- mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, kurang micin, kurang royko, kan kayak gitu. Ya. Jadi perkataan seperti itu kan dilakukan oleh anak-anak, ya. Dilakukan oleh anak-anak. Jadi di situ dijelaskan bahwa seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu, itulah pemimpin-pemimpin Yerusalem pada saat itu. Hmm. Nah, dia bilang mengatakan sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, begitu. Tambah ini, tambah itu kan perilaku anak-anak yang Puyeng dijelaskan saya dah. seperti ini. Puyeng Jadi, teman-teman. Tiba pada saat ayat 13 yang dikatakan tadi. Ya, mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Begitu kayak anak-anak yang baru cerai susu. Jadi harus dituntun kiri kanan begitu, harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu. Begitu jadinya. Begitu. Harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu, kayak gitu ya. Untuk kayak menuntun anak-anak kan seperti begitu. Begini. Bukan ketika Yesus menuntun Petrus, kata Yesus kan bisa aja, Petrus kamu mesti begini, mesti begitu, harus ini, harus itu, tambah ini, tambah Ya. itu. Kan kayak gitu Begitu. bisa juga. Kan sudah- Jangan-jangan firman si Anu ini, Pak. kan itu kan sudah di-share blok alamatnya. Alamatnya sudah Iya, di-share. kacau memang ya. Begitu. Ya, masuk akal Pak, berkesinambungan cerita Anda, betul. Jadi semua yang dijelaskan Alkitab itu merupakan kebenaran. Tidak ada yang ditutupi. Nah, Ya boleh? baru ngerti saya ada hubungannya dengan si Anu ya saya ini. Diskusi dengan Bapak bukannya saya dapat jawaban, tambah mumet Pak. Memang Iya. itu karena namanya mengeraskan hati. Oke. Kira-kira nih biar interaktif, gantian nanya lah kita. Jangan saya terus nanya. Iya, begini, saya mau bertanya lagi. Anda kan juga nggak ngotot, saya juga nggak ngotot gitu. Yang penting Oke teman-teman lah. saya di bawah Menarik. yang nonton dengar jawabannya kayak gimana gitu. Menarik. Ya, begini. Coba dijelaskan di dalam Al-Quran kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, kapan itu menunjukkan waktunya gitu. Ya. Pak, kalau untuk masalah waktu ya, Allah menciptakan langit dan bumi lebih duluan mana daripada manusia, surga dan bumi ya. Kalaunya untuk seperti itu ya di hari keberapa tidak diterakan di dalam Al-Quran yang kayak gitu. Yang ditekankan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya pencipta langit dan bumi. Cuma kapan itu adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena dulu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, jam belum ada. Nah, gitu. Hari pun belum ada, jam belum ada. Jadi kalau Anda nanya kapan, itu nggak masuk akal pertanyaannya. Makanya saya malah pertanyakan Bible. Hari pertama, emangnya udah ada hari dulu? Boleh saya jelaskan? Kayak gimana? Berarti di sini Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang penciptaan alam semesta. Ya, gini Pak, gini. Kita kalau menemui ayat, ya gimana? Silakan. Selesaikan dulu ya. Ya. Kalau di dalam kitab kami, namanya kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu memang benar yang adalah merupakan penciptaan. Kejadian. Udah ada hari gitu? Ada. Waduh. Ya. Hari pertama Dari mana itu hitungan harinya Pak di kitab Anda itu? Iya. Dijelaskan di dalam. Coba lihat. Kita baca baik-baik Kejadian 1. Coba lihat. Ya, Kejadian 1 itu. Ya, Kejadian 1. Sudah jelas di situ kok. Ya. Hari pertama adalah apa?
jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Itulah hari Begitu. pertama. Nah, Dan Jadi Allah ketika- menamai terang, Pak, sebelum dia menjadikan gelap dan malam, ya, dia kan tuh ada menciptakan apa tuh? Allah jadilah terang. Bentar. Bumi kosong belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu udah ada hari atau belum waktu diciptakan langit? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini penjelasannya ini penjelasan ke bawah. Ini penjelasan Terus? ke bawah. Pada mulanya ini penjelasan bahwa kayak seperti judulnya begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pak, yang dimaksud oleh kitab Anda, ya kalau kita baca ke bawah, hari itu ada ketika Tuhan sudah menjadikan gelap dan terang. Waktu dia Ya. belum menjadikan gelap dan terang, langit dan bumi diciptakan, mau ambil hari dari mana? Jadi Ah, ayat 1 dan 2 itu penjelasan daripada penciptaan. ah. Jadi pada mulanya itu berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi ketika jadi terang itu, kenapa harus jadi terang duluan? Karena tidak mungkin orang bisa bekerja. Ya ini contoh ya, orang bisa bekerja kalau dalam kegelapan, maka dia menciptakan terang duluan. Baik, Pak, yang saya Kalau terang maksud, itu yang jadi- saya maksud kepada Anda, sebelum dia berfirman jadilah terang, terang belum ada, hanya gelap. Dia menciptakan langit dan bumi masih gelap. Itu hitungan harinya di mana? Bukan. Kan dibilang di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penjelasan belum dari ada bawah. terang, belum ada gelap itu. Iya, artinya begini. Ini kan rincian proses penciptaan itu mulai dari ayat 3. Coba baca baik-baik. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu. Kalau udah masak kayak gitu, ya orang juga udah tahu, Pak. Jadilah terang. Oh, tidak. Matahari udah ada, dia ciptakan jadi terang, dipisahkan dengan gelap. Udah tahu itu orang hari pertama. Yang saya tanya Iya, itu Pak. sebelum dia menjadikan terang, sebelum dia menciptakan matahari, itu hari itu dihitung dari mana? Bukan. Jadi ini rentetan ayat 1 dan 2 itu penjelasan keterangan aja, itu judulnya. Jadi judulnya begitu. Nah, jadi mulai Makanya Allah makin bekerja. gak jelas kalau ke Bible, Pak, jadinya. Oh tidak. Jadi mulai Allah bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Allah bekerja. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah Kapan menjadikan kalau semuanya itu- kita baca, Pak, kalau kita baca di situ kapan dia menciptakan matahari? Itu dulu dah saya tanya biar Anda ngerti pertanyaan saya. Kapan dia menciptakan matahari di situ? hari ketiga. Mana hari Coba ketiga? Kita baca. Coba lihat kita baca. Ah, Kalau Di- salah di hari nomor ketiga berapa? baru kan. Di di Coba lihat Pak. ayat 14. Ayat 14. Hari keempat dia. 14 ya. Berfirmanlah Allah. Ayat 14 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang. Pada Terus cakrawala waktu itu dia memisahkan berfirman jadilah terang itu, terangnya dari mana kalau bukan dari matahari? bukan. Macam Dari mana dia. pula, Bapak? Masa- Belum ada mataharinya itu waktu dia menciptakan jadilah terang. Ternyata matahari Iya. belum ada. Jadi kenapa Tuhan menciptakan matahari itu merupakan sistem yang diciptakan. Kalau yang pertama itu hari pertama sampai seterusnya 3 hari itu Allah yang menciptakan terang di situ untuk melanjutkan bekerja. Sementara supaya tuh kan dia ciptakan matahari di hari Hari keempat. keempat.
Ya. Keempat. Lalu waktu dia pada hari pertama dan yang kedua itu hitungan tahun dari mana? Hitungan hari itu dari mana? Kalau mataharinya aja belum ada. Iya, kan belum 1 tahun, baru 3 hari ini. Nanti hari keempat dia menciptakan sistem tata surya. Ya. Jadi ada matahari, ada bulan, ada bintang. Disitulah diciptakan. Ambigu, Jadi jelas. Pak. Ambigu karena mataharinya belakangan masalahnya. Tapi udah ada hari, ada hari waktu matahari belum diciptakan. Wah, ini nggak masuk logika. Karena kan dia menciptakan sistem. Allah menciptakan sistem. Masa teman-teman lebih dulu harinya daripada mataharinya. Masya Allah. Tidak ada masalah. Kalau itu namanya benda-benda penerang. Benda-benda penerang. Sementara yang apa namanya terang yang sebelumnya itu bukan merupakan benda penerang. Begitu. Ya anggaplah gini, Tuhan pakai genset hari 1 dan 2 itu dah. Gitu aja dah. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwa di dalam Alkitab itu jelas rincian bagaimana penciptaan. Sementara di dalam Al-Quran itu Adam manusia diciptakan di surga. Ini kan jelas sangat keliru. Masa di mana kelirunya? Iya, ini kan namanya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Isinya itu dengan manusia. Ya, dengan manusia. Jadi manusia itu bukan diciptakan di surga tapi di bumi. Oh, manusia bukan diciptakan di surga tapi di bumi. Lalu setelah diciptakan di bumi, di kitab Anda itu manusia pertama kita sebut Adam gitu ya. Adam itu kata Anda diciptakan di bumi. Lalu dari mana Adam itu dari bumi naik ke surga gitu ceritanya? Enggak. Siapa bilang naik ke surga? Berarti di Kristen itu Adam kagak pernah di surga. Oh ya, dia di Taman Eden. Taman Eden itu apa? Taman Eden. Suatu taman yang indah yang terletak di sebelah timur dan di situ dialiri air, bukan di surga. Di mana itu? Masa di surga? Di mana? Di mana? Saya mau cari di Sherlock ini. Siapa tahu Yesus Sherlock juga Taman Eden. Taman Eden. Nah, coba lihat itu dimasukkan di dalam Taman Eden. Di mana Taman Eden tuh? Sherlock lah, Taman Eden di mana, Pak? Ya. Ayat 8. Enggak, yang saya cari alamat Taman Eden di dunia ini di mana? Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Manusia dan Taman Eden. Coba baca. Iya. Nah, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagai menjadi 4. Nah, itu yang pertama. Pak, namanya Anda tahu nggak apa itu Eden menurut Kristen? Iya, taman adalah taman yang indah begitu, nih yang Pak, ditempatkan di bumi. Pak, Taman Eden adalah nama tempat tinggal pertama Adam dan Hawa yang digambarkan sebagai taman surga. Digambarkan, bukan di surga. Itu yang digambarkan. Bukan di surga. Beda. Kalau digambarkan, kalau saya menggambar seperti surga, itu seperti begitu. Itu kan gambar, gitu. Ya. Iya. Berarti Taman Eden itu ada di dunia di mana, Pak? Sherlock lah. Sherlock. Itu tadi. Dia diairi dengan namanya Sungai Pison, ya, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Waila, tempat emas berada. Di situ ada semua. Di bumi, bukan di surga. Salah itu kalau dibilang di surga. Pak, saya cari di Google Map, kagak ada Taman Eden, Pak. Ada. Jelas. Ya iya, katanya di bumi. Saya cari di Google Map, kagak ada Taman Eden. Nah, Sungai Pison apa? Taman Eden yang dicari.
Iya, lokasinya di Sungai Bison. Aduh, Sekarang aduh. Taman Eden sudah hilang, sudah dihapuskan karena akibat kejatuhan manusia, begitu. Kalau Taman Eden ada, Pak, Taman Eden. Ya, kalau saja manusia itu Adam berada di surga, berarti dia tidak akan berdosa. Kalau orang di surga itu tidak akan berdosa lagi. Begitu. Jadi Tapi karena dia jadi ada di manusia bumi, pertama menurut Kristen kagak pernah di surga gitu. nggak pernah, hanya di Taman Eden. Gitu. Hanya di Taman Eden. Ya. Oke. Oke, terus Ya. apalagi? Iya. Saya belum Jadi- tahu nih ceritanya nih. Iya betul. Jadi di taman yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Di bumi. Jadi waktu ular itu merayu Adam, dia merayunya di bumi. Betul. Oke. Tapi kenapa, Pak? Ya setelah Adam itu dirayu ular, Tuhan malah nyari-nyari Adam. Kayak gimana? Bukan Adam yang dirayu ular, bukan Adam yang dirayu ular. Ya, Hawa. Ya, tidak ada Hawa kok di Al-Quran. Di Berani Kristen di Kejadian nggak ada Hawa juga. Ada. Coba, ada. ini kan yang namanya Hawa ini ngambil di Islam, terjemahan Bible ini. Coba kalau kita lihat kitab aslinya, nggak ada Hawa di Kristen. Nggak ada di Quran. Bernama Hawa, nggak ada. Yang disebut di situ hanya istrinya ada. Tidak ada nama Hawa. Iya, nama Hawa itu ada di hadis, makanya diambil Kristen dari hadis kami. Nah, yang mana duluan? Yang mana duluan Al-Quran dengan hadis? Kan Quran Loh. duluan dari. Loh, iya, Ya. Al-Quran dan hadis mana duluan Al-Quran. Nama Hawa itu ada dijelaskan di hadis, Nah, bukan dari di mana Quran. Dari mana hadis ambil? Hah? Dari mana Nabi hadis ambil? Muhammad yang menyatakan bahwa nama istri Adam itu Hawa. Kenapa diambil Bagaimana Kristen caranya? coba? Nggak mungkin kok. Kan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Bukan Al-Quran yang menjelaskan istri Adam. Yang menjelaskan istri Adam itu Nabi Muhammad, namanya Hawa. Lalu kenapa dari mana? Kristen? Dari Gini, mana sumbernya? Lah, Dari mana sumbernya? Nabi Muhammad ya. Sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama istri Nabi Adam? Dapat kita lihat di hadis ya. Nah, kalau Nabi Muhammad mengambil sumber dari mana ya? Wallahu alam ya. Karena beliau itu mencetuskan dia. namanya Hawa, oke? Nah, Hawa itu ada di hadis, lalu diambil Kristen, dimasukkan ke kitabnya. Mana mana ada Hawa di Kristen? Coba Anda lihat kitab Anda. Kitab Anda Kejadian itu bahasa Ibrani. Kagak ada Hawa di Ibrani. Tapi kapah, kagak ada Hawa. Ada lah. Yang tidak ada itu di Al-Quran, begitu. Jadi di Bible Itu kagak jelas. di Bible di kitab Anda yang abad pertama bahasa Ibrani dan di luar Indonesia itu kagak ada Hawa. Setelah masuk Indonesia ngambil dari hadis, dinamai oleh terjemahan baru oleh LAI Hawa. Justru kalau hanya ada di hadis, itu bersumber dari mana? Begitu. Kan tidak jelas. Hadis itu sumbernya dari Rasulullah. Iya, Rasulullah itu sumbernya dari mana? Harus Pasti Quran dari dong. Quran. Nah, di mana di Quran bilang disebutkan Nah, Hawa? kalau Quran gini bilang, Nabi Adam itu beserta istrinya. Maka yang menjelaskan hadisnya, bukan Qurannya. Itu ya, artinya. Iya, kalau hanya makanya istrinya, Nabi Muhammad menjelaskan menamainya Hawa gitu. Hawa itu apa dalam Islam? Yang menimbulkan nafsu. Makanya Anda perlu tahu Hawa itu ngambil dari mana? Dari Islam. Lalu Anda mau klaim gitu di kitab Anda ada Hawa. Kagak nyambung. Belum cerita Adam tadi saya masih bingung, Pak, karena di situ Tuhan Anda kebingungan setelah ciptain Adam itu. Ya. Iya. Kan di Taman Eden kan Adam bersama istrinya habis digoda ular tadi ya. Ya. Cuma Tuhan Anda kebingungan di sini nyari Adam di Taman Eden. Nih, baca ayat 9-nya. Kejadian 3 nomor 9-nya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?"
Di Taman Eden tuh dengan Tuhan Anda itu lagi main petak umpet atau kayak gimana? Oke. Jadi disitulah jelas bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia akan diberikan sanksi. Kan begitu. Maka Tuhan berjalan mendekati mereka dan berbicara, di manakah engkau? Itu supaya dijelaskan kepada mereka bahwa apa yang terjadi pada dirinya, ya, apa yang terjadi pada diri Adam dan Hawa itu karena telah melakukan pelanggaran. Ya Tuhan gak tahu gitu, hilang jejak Bukan sama tidak Adam tahu. gitu. Bukan kita itu melakukan komunikasi di manakah engkau? Pak, ini komunikasi dengan Adam. Kalau komunikasi langsung dengan Adam, dia langsung ngomong dengan Adam. Kagak perlu dia nanya, di manakah engkau? Jelas, nggak ada Ini masalah. kalau di manakah engkau ini, Pak, orang main petak umpet ini. Ya. Berarti Anda tidak tahu mengenai ilmu komunikasi. Anda belum paham tentang ilmu komunikasi. Di manakah engkau itu adalah merupakan kalimat pembuka. Begitu. Terus? Masa mau langsung? Tidak mungkin. Jadi itu Waduh, merupakan Bapak yang kalimat kagak paham komunikasi kalau gitu. Di manakah Iya. engkau itu kalimat pertanyaan, bukan kalimat pembuka, bukan mukaddimah. Iya, kan. Masa kalaunya gini, Pak, bentar. Masa kalaunya ustadz atau pendeta mau ceramah, mau khotbah, ya pembuka. Kata pendeta di atas mimbarnya, di manakah engkau? Itu bukan pembuka. Tidak. Di manakah engkau itu kalimat pertanyaan. Aduh, Masya Allah. Iya, di situ ilmu komunikasi kan harus begitu. Harus tahu lah mengenai ilmu komunikasi. Begitu. Masa tuh karena Adam berbuat dosa makan buah pengetahuan lalu Adam sembunyi. Tuhan hilang jejak. Kagak tahu Tuhan Adam di mana. Nyari dia. Adam, di manakah engkau? Kok Tuhan kagak tahu? Coba lihat. Coba kita baca baik-baik. Baca baik-baik saja anunya. Mulai di mana tadi itu? Di manakah engkau? Lalu jawabannya apa? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Nah, betul. Firmannya. Lalu terjalin komunikasi di situ dengan Adam. Iya. Udah ditemukan itu Adamnya. Ya, betul. Kan Adam yang Salah tadinya tempatnya- kalimatnya. Kalau Tuhan udah tahu Adam itu sembunyi, maka dia panggil, "Hai Adam, keluar dari sembunyimu." Apa ini malah nanya? Di mana itu kan engkau rancang- Adam? Hah. Itu kan pikiranmu. Itu kan rancanganmu. Aduh. Rancangan orang picik namanya itu. Aduh, bahasanya kayak Jadi gitu. harus mengerti lah ilmu komunikasi. Harus, kalau di dalam Alkitab itu ada ilmu komunikasi namanya. Ya. Jadi di sini ada terjalin komunikasi ya, antara Allah dengan Adam. Maka yang dipertanyakan, di manakah engkau? Artinya dijawab oleh Adam bahwa saya ini telanjang, kan begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena dia melakukan pelanggaran. Kenapa Anda memakan yang sudah kuperintahkan jangan memakan, kan begitu. Dan seterusnya. Maka pada akhirnya nanti dia diusir dari Taman Eden. Begitu. Ya itu Pak, makanya saya bilang petak umpet itu, mereka main petak umpet. Masa Tuhan masa Tuhan yang namanya kagak tahu di mana apa? Kalau diskusi dengan saya, kalau ada Kristennya menyampaikan itu pikiran manusia, itu bagi saya orang kehabisan argumen gitu. Bukan, karena Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku. Jadi apa yang dikatakan Tuhan ini itu kan komunikasi kepada Adam. Di manakah engkau? Kenapa? Apa salahnya kalau dia pertanyakan di manakah engkau? Itu menyapa Adam, bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu di mana untuk menyapa Adam begitu.
Ya, itulah makanya banyak yang perlu kita pikirkan, kejanggalan-kejanggalan di Bible itu masalahnya. Yang janggal itu kalau justru Adam ada di surga, diciptakan di surga, janggal itu. Masa Adam diciptakan di surga? Pak, kalau Adam diciptakan di bumi, maka ya tempat bersejarah di mana letaknya, tamannya di mana, kan ketahuan Itu toh. ada jelas. Kan kayak gitu. Sudah disampaikan tadi di Sungai Pison apa? Lukas ini ada. Ya, di mana itu? Ada. Baca baik-baik. Di map aja kagak ada, saya cari lalu di mana? Bapak ini kacau Sungai Pison juga. di situ. Ada Sungai Pison. Jadi, oke, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, Cukup itu aja yang saya tanyakan. jadi nanti Iya. kita lanjut atau kita nyambung? Boleh kalau mau lanjut, kita udah berteman juga tuh, karena kesian Kristen yang lainnya nunggu di bawah, mereka juga pengen diskusi gitu. Jadi kasih juga kesempatan ya yang lain. Iya, gantian lah buat yang lain kan, supaya begitu, apa? kita tes Diskusinya berkembang gitu. Kita cek dulu, Pak. Kita cek Oke, dulu. ya nanti ya Pak ya, aduh nanti Sherlock ya gitu dah. Sherlock aja dah, Sherlock aja ya. Nanti aku Sherlock di surga ya, Adamnya. Iya, Sherlock nanti ya. Aduh, sampai Yesus Sherlock dari awal udah kagak benar, makanya saya nggak pernah serius jadi ya. Aduh, masa Yesus teman-teman Sherlock ya, udah pakai Google, udah pakai Android ternyata Yesus. Wah, memang lah. Kacau juga bapak, tapi dibalik itu menghibur Pak. Terima kasih atas diskusinya ya. Keren lah bapaknya. Lanjut. Apa Pe? Coba buka dulu ininya, kameranya. Malas. Malas, turun kau. Ya. Gitu aja, kan simple gitu. Malas, turun kau udah. Ngapain? Kan ngapain lama-lama, ya. Pak Ustadz, ketawa terus. Iya, hidup shalom, itu selamat dibikin malam. simple aja gitu Bang Gabriel. Masih ingat Selamat saya, malam. Pak Ustadz? Udah lupa gitu. Siapa? Si Anu. Itulah saya naik cuma sebentar Pak Ustadz. Ini saya cuma mau menjawab kenapa? aja nih. Pak Ustadz dari kemarin tanyakan terus si Anu. Jadi si Anu dalam konteks itu yang dimaksudkan itu Pak Ustadz itu tuan rumah. Ya tuan rumah tahu namanya siapa. Jadi ceritanya itu kan Tuhan Yesus memerintahkan kedua muridnya ya untuk pergi ke si Anu itu, si tuan rumah itu, atau dalam bahasa Inggrisnya the master of the house. Ya, itu. The master of the house. Terus? Jadi kalau Pak Ustadz tanyakan terkait Anu itu siapa, itu tuan rumah Pak Ustadz. Namanya? Namanya ya, itulah yang dipertanyakan. Jadi Loh, Bang gini masa nggak tahu nama? Itu kan Yesus nyuruh Petrus COD itu Bang, COD. itulah, kalau Yesus nyuruh namanya Petrus ya, tidak tercatat jelas dalam Alkitab. Saya kurang tahu namanya siapa, tapi yang jelas itu si tuan rumahnya. Gitu kan, bisa jadi pada saat itu mungkin tidak diketahui nama tuan rumah itu siapa, Pak. Jadi lalu gimana mau nyampai aja si COD-nya? Kalau nggak diketahui namanya siapa, alamatnya di mana, gimana mau nyampai COD-nya? Nanti paketnya kan nyasar gitu. ya. Iya. Kacau juga ya teman-teman. Beda lagi jawabannya ya. Iya. Tapi betul nggak, Bang Gabriel, betul nggak? Ya. Betul nggak Yesus udah Sherlock sama Petrus itu? Sherlock. Iya. Kayaknya nggak ada istilah Sherlock. Waduh, beda lagi. Ya. Nggak ada istilah Beda Sherlock zaman lagi dulu. ya, teman-teman.
Iya. Oke lah Begitu, kalau Pak kayak Ustadz. gitu. Pak Ustadz, saya mau bertanya ini, boleh nggak ya Pak Ustadz? Apa? Boleh satu, silakan. Jadi gini Pak Ustadz, ini saya jujur sama Pak Ustadz ya, karena kita kan saudara ya. Dari awal saya sudah bilang kita ini saudara. Jadi gini Pak Ustadz, ini cewek saya ini Muslim Pak. Terus Cewek Anda. iya, Terus? dia mengajak saya untuk masuk yang Muslim. Mm-mm. Tetapi menurut saya pribadi ada beberapa keganjalan yang ada dalam. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Ini mohon maaf. Ya silakan, Mohon maaf utarakan ya, lah. mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi ada keganjalan menurut saya. Itu yang selama ini saya pertanyakan, tapi Keganjalannya itu apa? Saya mau tahu gitu loh, Bang. saya tidak mau bertanya karena saya jaga-jaga sekali perasaan orang, karena saya itu orangnya rukun menurut saya sendiri. Gitu Pak Ustadz. Jadi ada pertanyaan saya yang mungkin agak sedikit membingungkan. Apa tuh? Jadi kalau menurut secara pribadi Pak Ustadz, yang sesuatu hal yang menyesatkan itu berasal dari si baik atau si buruk Pak? Oh, sesuatu yang menyesatkan. Sesuatu yang Misalnya kita menyesatkan disesatkan, itu berasal dari Bang, hal yang begini, baik ya. atau hal buruk? Saya kasih pemikiran kepada Anda ya. Semua dari Allah, semua ciptaan Allah, oke? Berarti Iya. Allah menciptakan kesesatan dong. Jawabannya begini, Bang ya. Allah berikan kita jalan dan free. Kesesatan itu ya tercipta karena apa? Karena kehendak bebas dari manusianya. Contoh seperti ini. Apakah Allah menciptakan banjir? Jawabannya Allah tidak langsung menciptakan banjir, tapi Allah menciptakan air. Oke? Karena air berkumpul banyak, terjadilah banjir. Kan kayak gitu. Lalu disebut Allah menciptakan banjir. Nah, semua dari Allah, kesesatan itu karena kehendak bebas manusia, bukan langsung dari Allahnya, gitu. Jadi atas kehendak manusia, Allah ciptakan kebenaran, Allah ciptakan kesesatan. Nah, kan kayak gitu. Yang diciptakan Allah apa sehingga terjadinya sesat? Pertama setan, kedua kehendak bebas manusia. Jadi kesesatan itu dari siapa? Dari si jahat yang ada dalam diri Anda. Gitu. Buku saya Pak. Jangan saya loh. Saya tidak tahu apa-apa di sini. Iya. Gitu Jadi, Bang. Jadi jangan itu, Pak, langsung itu kayak gitu. yang Mungkin selama ini bisa saya pertanyakan. bisa membuka sedikit pemikiran Anda sama Iya, seperti saya paham saya maksudnya, analogikan Bapak. tadi. Allah Iya, ciptakan banjir. Jawabannya iya. Tapi iya. Allah tidak langsung ciptakan banjir. Banjir itu betul. terjadi karena volume air yang meningkat. Allah ciptakan airnya, bukan ciptakan banjirnya. Gitu. Makanya Allah ciptakan setannya, ciptakan kehendak bebasnya, sehingga Anda mengikuti setan dan terjadilah kesesatan. Gitu. Itu Pak, itu Pak yang di surat Ibrahim ayat keempat itu Pak ya. Kalau itu kan Nabi diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri dengan bahasa sendiri, kan gitu. Saya cuma bingung yang di itu Pak, yang surat Ibrahim ayat keempat itu yang selama ini saya pertanyakan, maksudnya gimana ini maksudnya gimana? Itu yang Nggak perlu bingung, Nabi Musa diutus dengan bahasa Ibrani. Terus Bukan juga itu, Pak. apa tentang masalah apa? Coba minta tolong Pak, ini minta tolong. Coba Pak Ustadz buka Ibrahim ayat keempat. Ibrahim ayat 4 itu Allah mengutus para rasulnya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nih, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Nah, itu. Tuhan yang maha kuasa lagi, maha bijaksana. Terus Itu Pak yang maka Allah apa? Menyesatkan. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Gini, dia udah utus rasulnya, contoh Nabi Muhammad, kan kayak gitu. Udah diutus dengan kebenaran.
tapi Nabi Muhammad dia tolak kebenarannya. Sama seperti tadi air dengan banjir. Maka Allah sebutannya menyesatkan siapa yang dia kehendaki karena kehendak bebasnya menentang kebenaran. Gitu maksudnya Al-Quran itu, Bang. Siap. Oke, terima kasih. Berarti sudah Jadi ini lagi ya, sudah ada jawabannya. ada gini. Ada bahan dasarnya lalu diramu oleh manusianya, kan kayak gitu masalah kesesatan itu. Oke. Hmm. Ya udah cukup kayaknya Pak Ustadz.